Siang beruahan milik orang lain, milik orang lain, milik orang Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami bukan hanya mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Lebih dari segala-galanya adalah Tuhan masih memberi kepercayaan untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana flyer yang sudah dibagikan, pada hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Tanggung Jawab Terhadap Tuhan. Tanggung jawab ini adalah sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa semua orang sebenarnya tidak lepas dari tanggung jawab. Di tempat kerja misalkan, sebagai seorang karyawan tentu kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau di sekolahan sebagai siswa tentu kita bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa. Misalkan seorang guru memberikan pekerjaan rumah, tanggung jawab kita untuk menyelesaikan PR tersebut. Demikian pun sebagai seorang guru, punya tanggung jawab yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya sebagai seorang guru, yaitu mengajar. Walaupun saya melihat pada saat-saat sekarang ini, konsep seorang guru di dalam mengajar itu berbeda dengan guru zaman dulu. Kalau guru zaman dulu itu betul-betul menghendaki anak didiknya menjadi anak yang pinter. Tapi kalau sekarang sudah lebih berupaya sebagai sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena kewajibannya adalah saya mengajar. Masalah murid mengerti atau tidak itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena adanya perlindungan anak. Sehingga kalau misalkan guru mendisiplin anak, maka guru akan bermasalah. Beda dengan zaman dulu pada saat saya masih sebagai seorang murid. Ada seorang guru yang begitu ditakuti oleh muridnya. Demikian pula di dalam kehidupan rumah tangga, sebagai seorang anak juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai seorang ayah yang seringkali kalau menurut kitab suci, ayah itu punya
jabatan rangkap selain memimpin keluarga juga sebagai imam di dalam keluarga. Jadi setiap masing-masing pos itu memiliki tanggung jawab. Kalau tadi di sekolahan yang paling tinggi adalah kepala sekolah, bertanggung jawab terhadap kehidupannya sebagai kepala sekolah, tentu memajukan sekolahannya. Sampai kepada tukang kebun sekolah juga itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Demikian pun di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita semua. Saudara sebagai jemaat bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam posisi saudara sebagai jemaat. Demikian pun sebagai pengerja, kita bertanggung jawab terhadap Tuhan apa yang kita kerjakan. Jadi tanggung jawabnya itu bukan terhadap saya sebetulnya sebagai seorang gembala sidang. Kenapa? Karena saya sebagai seorang gembala, saya juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, firman yang saya persiapkan, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangankan hal seperti itu, dalam peperangan pun seharusnya ada yang bertanggung jawab. Tetapi kita melihat satu realitas dan kenyataan bahwa seringkali banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, katakanlah di dalam kehidupan kerohanian kita, saudara dipercaya Tuhan sebagai jemaat. Ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau bukan anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara pada saat ini tidak duduk di depan saya, dan saudara saat ini tidak nonton YouTube yang sedang berlangsung ini. Jadi jadikanlah semuanya itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya sebagai seorang gembala, kalau Tuhan tentukan saya sebagai seorang gembala, maka itu pun bagi saya merupakan jabatan anugerah yang Tuhan berikan. Saya sudah sering kali bersaksi, jangankan kok untuk menjadi gembala sidang, untuk jadi orang Kristen pun saya tidak mau, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan menuntun saya, bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi juga menjadi seorang pemimpin bagi umat yang Bapak Yahweh percayakan kepada saya, itu merupakan satu anugerah. Dan kalau kita menyadari bahwa posisi kita saat ini entah sebagai jemaat, entah sebagai pengerja, entah sebagai gembala sidang, merupakan posisi anugerah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita menyadari ini, pasti kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau saya melihat satu kenyataan, banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya renung-renungkan sebetulnya adalah karena orang itu tidak menyadari bahwa dirinya mendapatkan anugerah kepercayaan dari Tuhan. Oleh karena itulah maka kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-12. Kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Di sana dikatakan, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi dari ucapan kita saja itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ternyata dalam dunia supranatural bukan hanya perkataan kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tetapi sampai keturunan kita pun dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sampai generasi yang ketiga. Ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat banyak sekali umat Nasrani, umat Kristen, bahkan para gembala tidak bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, kita akan buktikan ayatnya bahwa Tuhan memperhitungkannya sampai ke generasi yang ketiga. Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, engkau tidak boleh bersujud kepada mereka dan tidak boleh beribadah kepada mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan kepada yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bayangkan saudara-saudara, Bapak Yahweh memperhitungkan sampai generasi keberapa? Generasi keempat. Satu generasi itu 25 tahun. 4 generasi berarti 100 tahun. Kita lihat lagi pada ayat dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7. Yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Satu lagi, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, Yahweh lah yang lambat untuk marah dan yang besar kemurahannya, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran. Tetapi dia sekali-kali tidak membebaskan, malah memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga, bahkan sampai yang keempat. Itulah sebabnya, maka sebagai seorang gembala yang saya sudah komitmen, saya sudah tinggalkan dunia usaha saya harus mengajarkan kebenaran. Ketika saya menemukan kebenaran, khususnya tentang nama Bapa Yahweh, saya mengalami ketakutan, saudara-saudara. Takutnya apa? Kalau saya tidak berani mengajarkannya, maka itu akan berdampak bukan terhadap diri saya pribadi, tetapi sampai generasi yang keempat. Itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah, maka saya menyelidiki dengan sungguh-sungguh apakah ini hanya sekedar nama atau menyangkut keselamatan. Ternyata menyangkut keselamatan. Dulu awal-awal ketika saya mulai mempelajarinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang mengatakan bahwa menolak nama Yahweh tidak selamat, saya berpikir terlalu keras pembicaraan itu. Tetapi setelah saya mendalami lebih dalam, ternyata nama Yahweh bukan hanya sekedar nama saja, tetapi juga menyangkut keselamatan. Jadi saudara patut bersyukur kepada Tuhan apabila pada saat ini saudara bisa duduk di depan saya, saudara bisa nonton YouTube dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu merupakan anugerah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mengenal namanya. Saya sudah seringkali katakan bahwa untuk mengenal nama Yahweh itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan, baik oleh Yeshua HaMashiach maupun oleh Yahweh sendiri. Terbukti saya sudah ketemu dengan para profesor, doktor, menerangkan tentang nama Yahweh, namanya juga doktor dan profesor, tentu orang pinter, tetapi toh mereka masih juga tidak paham.
Saya katakan saudara lebih paham dari mereka. Artinya saudara lebih diberi anugerah untuk mengenal namanya. Oleh karena itulah, maka saat mau keluar dari Mitsraim, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mose begitu memperhatikan dan minta kepada Paro atau Firaun untuk membawa anak-anak dan pemuda keluar dari Mitsraim juga. Kalau kita melihat di dalam kehidupan bagaimana bangsa Israel hidup di dalam perbudakan di Mitsraim, di Mesir, sangat mengerikan sekali. Dulu saya pernah nonton film Kolosal, bagaimana orang-orang Yahudi ada di bawah perbudakan untuk membuat kota Ramses. Mereka hidup di dalam kesengsaraan dan bahkan banyak yang mati karena didisiplin. Mereka hidup di dalam penderitaan yang hebat dan teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Oleh karena itulah maka Mose tahu kewajibannya sebagai seorang imam yang diperintah oleh Bapa Yahweh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian. Dia tidak melupakan generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itulah maka coba kita membuka ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-10 ini adalah saat-saat di mana Mose dan Aharon minta kepada Paro atau Firaun untuk keluar dari Mitsraim. Keluaran 10 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dan Mose berkata, kami akan pergi dengan orang-orang muda kami dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami dan dengan kawanan lembu kami akan pergi. Karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh. Jadi apa yang dipikirkan oleh Mose itu bukan dirinya dan bagi jemaat, tetapi juga segenap apa yang seharusnya dia lakukan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Di sini disebutkan bukan hanya orang-orang muda dan orang tua saja, tetapi bahkan kambing domba pun harus ikut pergi. Untuk apa kambing domba harus ikut-ikutan? Bawanya pun susah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kambing domba pun diikutkan untuk membawa persembahan bagi Bapa Yahweh. Inilah kehebatan Mose sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itulah saya belajar untuk mengaplikasikan tugas yang Bapa Yahweh berikan kepada saya di dalam memimpin saudara. Karena itu saya betul-betul memikirkan siang dan malam untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan termasuk kemajuan kerohanian Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu merupakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena itu ketika saya melihat ada jemaat yang bertumbuh rohaninya, maju pelayanannya, saya hanya bisa katakan, Tuhan, saya bersyukur Engkau mempertumbuhkan kerohanian mereka. Karena siapa yang bisa mengubah hati saudara? Saya bisa mengubah hati saudara? Tidak bisa, saudara-saudara. Yang mengubah hati saudara adalah Ruach HaKodes, Roh Kudus. Dan itu adalah akibat dari saya mempertanggungjawabkan tugas yang Bapak Yahweh percayakan kepada saya. Terkadang ada orang yang sungkan kalau meminta untuk saya melayani dini hari, misalkan jam 2 malam dan sebagainya. Ya bagi saya itu merupakan satu penghormatan, karena saudara juga mengerti bahwa saya juga manusia biasa yang perlu untuk beristirahat. Tetapi kalau itu terpaksanya harus menghadirkan saya sebagai seorang gembala, sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya
tidak keberatan untuk melayani. Kecuali kalau untuk mendoakan hewan, ya tidak usah malam dini hari, ya pagi-pagi saja. Jadi ini yang Tuhan percayakan, yang betul-betul saya pikirkan dan saya renungkan di dalam kehidupan saya. Saya tidak mau menjadi gembala sama seperti gembala-gembala pada umumnya. Ketika saya dalam keadaan sakit pun otak saya masih memikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya dalam kehidupan jemaat semuanya diberkati oleh Bapa Yahweh. Cara mudahnya, kalau saudara diberkati Bapa Yahweh, saudara tidak akan mengeluh kepada saya. Karena ketika saudara mengeluh kepada saya, itu juga merupakan sesuatu yang memberatkan di dalam saya melayani. Tapi kalau saya mendengar kesaksian bagaimana saudara diberkati Bapa Yahweh, saya hanya bisa katakan puji Bapa Yahweh, Tuhan memberkati jemaat yang mengasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting. Kemudian kita buka lagi Keluaran 12 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selama-lamanya. Apa sih arti dari ayat ini? Arti dari ayat ini adalah saudara yang punya anak. Perhatikan, saudara yang punya anak, saudara harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang Bapak Yahweh percayakan kepada saudara. Artinya apa? Anak-anak harus diajar untuk mengerti firman Elohim. Ini harus, saudara-saudara. Coba kita membuka ayat-ayatnya di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya akan baca demikian bunyinya. Dan inilah perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan untuk mengajar kamu, agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya, supaya seumur hidupmu engkau takut akan Yahweh Elohimmu dan memelihara segala ketetapan dan perintahnya yang aku perintahkan kepadamu dan anakmu dan cucumu, dan supaya lanjut umurmu. Dengarkanlah hai orang Israel, perhatikanlah dan lakukanlah, supaya baik keadaanmu dan supaya engkau bertambah banyak, seperti yang telah Yahweh Elohim leluhurmu janjikan kepadamu di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya, perhatikan, haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Jadi kewajiban sebagai seorang tua terhadap anaknya adalah mengajar di jalan Tuhan. Karena anak-anak yang ada pada saudara bukan milik saudara, tetapi itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena itu kalau dulu zaman saya masih kecil, saya tidak tahu kalau sekarang, tapi zaman dulu ketika saya masih kecil, kalau mau tidur biasanya orang tua dongeng, cerita, ya, mengisahkan kisah-kisah heroik. Saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi sekarang karena saya tidak punya anak kecil. Tetapi bagaimana kehidupan saudara ketika saudara punya anak kecil, seperti lulus misalkan, kemudian yang lain yang punya anak-anak.
Apakah kita masih melakukan hal yang sama? Artinya ketika anak kita mau tidur, didongengi. Tapi dongenginya kalau menurut ayat ini adalah yang berbicara tentang kebenaran firman. Jadi bukan dongeng kancil nyolong timun, maling kondang, terus apa lagi? Semar mesem. Tetapi yang harus diajarkan adalah isi firman Tuhan. Ada kisah-kisah menarik yang bisa diajarkan kepada anak kita. Perhatikan lebih jelas tadi ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Artinya dalam setiap langkah apapun, anak-anak itu menjadi tanggung jawab saudara. Satu lagi kita membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dan kamu harus menaruh perkataan ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu, dan harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan itu harus menjadi lambang di dahimu. Dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bayangkan sudah, berulang-ulang kali Tuhan memperingatkan. Artinya apa? Anak-anak itu penting di hadapan Tuhan. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Itulah sebabnya maka saya mendidik anak-anak saya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya melihat satu kenyataan, memang yang namanya pendeta yang disorot adalah kesalahannya. Saya punya teman, seorang pendeta cukup besar, saudara-saudara. Bahkan saya sering mendengar kesaksiannya bagaimana pendeta ini keluar masuk surga, tetapi anaknya keluar masuk penjara. Dan ini sebagai satu kenyataan. Tetapi setelah saya amati, sebetulnya kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada keseimbangan di dalam pelayanan. Saya melayani, tetapi saya tidak melupakan keluarga. Artinya ada perimbangan. Karena itulah maka saya seringkali katakan bahwa Gereja Pemulihan Firman itu menggunakan istilah teologianya, teologia keseimbangan. Saya melihat kalau ada Raja Wali mengepakkan sayap, dia mengepakkan sayapnya bersama-sama, saudara-saudara. Coba saudara bayangkan kalau Raja Wali mengepakkan sayapnya ini 10 kali, setelah ini 10 kali, baru ini 10 kali. Kira-kira menurut saudara, Raja Wali itu terbangnya seperti apa? Dia akan zigzag, saudara-saudara, seperti ular begitu. Karena itulah maka pengepakan sayap harus bersamaan. Artinya secara jasmani dan secara rohani harus ada keseimbangan. Itulah yang melatar belakangi saya mendidik anak-anak saya untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena pendidikan di sekolah secara sekuler itu syarat dengan pengetahuan. Jadi harus diimbangi dengan ajaran moral, firman, agar tidak menjadi seorang anak yang kurang ajar dan memberontak terhadap orang tua. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih di gereja lama, pernah ada seorang anak yang tertangkap mencuri telepon di depan gereja lama. Dan ketika anak itu ditangkap, anak itu mengatakan, saya anak pendeta. Lalu orang-orang di sekitar itu nanya kepada saya, bagaimana menurut Pak Yakub? Saya bilang, untung tidak ada saya di situ. Kalau ada saya keplak anak itu. Karena dia mengatakan anak pendeta, berarti anak saya. Ini mempermalukan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saudara pernah
mendengar kejadian itu. Tetapi kita harus mengajarkan anak-anak kita moral dan firman sehingga tidak menjadi seorang pemberontak. Kenapa? Karena situasi dunia saat ini sangat berpotensi untuk menjadi acuan anak-anak kita menjadi seorang pemberontak. Kita membuka ayatnya di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi ini memang karena sikon kondisinya dunia yang saat ini. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua. Perhatikan, ini untuk anak-anak. Tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tiada mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi mereka memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Ini membicarakan tentang tanggung jawab orang tua, salah satu di antara yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi dunia saat ini sangat berpotensi untuk membuat anak-anak kita menjadi pemberontak. Karena itu perhatikan pergaulan anak-anak kita, saudara-saudara. Ya. Anak itu adalah titipan Elohim dan bisa diambil setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Dan jiwanya orang tua yang bertanggung jawab. Karena itu jangan sepelekan anak-anak. Bawa anak-anak saudara dididik di sekolah minggu supaya bisa tahu jalan-jalan Tuhan. Saya bersyukur di sini ada ibadah anak sekolah minggu. Ketika saudara sedang beribadah, ada guru-guru yang mengajar, yang membawa anak-anak kita untuk mengenal jalan Tuhan. Meskipun ada juga masih banyak gereja yang belum memiliki ibadah sekolah minggu karena anak-anaknya masih 1-2 orang. Mungkin dianggap masih belum efektif. Tetapi kita harus perhatikan anak-anak kita. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkannya sampai generasi yang ke-4. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua loh, saudara-saudara. Jadi kita harus didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Adakah orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan? Ada enggak saudara-saudara anak-anak yang tidak dididik orang tuanya di jalan Tuhan? Orang Kristen? Banyak saudara-saudara. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang orang tua tidak mendidik anaknya di jalan Tuhan? Yang pertama, karena dirinya sendiri tidak mengerti firman. Kalau dirinya mengerti firman, maka orang ini tidak akan membiarkan anak-anaknya berdiam diri pada saat-saat ibadah. Itu yang pertama. Jadi karena dirinya sendiri belum memahami firman. Yang kedua, menganggap anak masih belum mengerti. Jadi nanti ajalah Pak, anak-anak kan belum paham. Justru karena anak-anak belum paham ini, kita beri pemahaman sejak dini supaya bisa mengerti. Saya mensitir perkataannya Bung Karno, katakan, berilah kepadaku anak-anak. Cukup 5 tahun, saya akan ubah negara ini. Itu merupakan komitmen yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena anak-anak ketika masih kecil sudah diajar di jalan Tuhan, dia tidak akan mudah digoyahkan dalam situasi apapun. Jadi jangan merasa biarlah nanti kalau sudah dewasa, sudah bisa mengerti kan, baru nanti
mengajar biar untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan si anak. Ini tidak bicara soal agama, tetapi ini bicara soal tanggung jawab saudara yang sudah mengerti kebenaran. Kita perlu belajar dari saudara-saudara kita umat muslim loh saudara-saudara. Mereka mendidik, mendisiplin anaknya sejak kecil untuk masuk di jalan agamanya. Maka ada les privat membaca Al-Quran. Kalau umat Nasrani, adakah les agama? Tidak ada saudara. Yang ada lesnya apa? Matematika. Les apa lagi? Bahasa Inggris. Les apa lagi? Nah, banyaklah saudara pikir sendiri. Tetapi pernahkah ada les agama Kristen? Bayangkan anak-anak muslim mereka sudah bisa membaca huruf Arab. Orang Kristen kadang orang tuanya pun belum pernah tahu hurufnya. Jangankan orang tuanya, gembalanya pun banyak yang tidak paham. Karena itu saya katakan sejak saya mengenal Bapak Yahweh, Besem, Yesua, Hamasya, Ruach HaKodes, saya katakan kekristenan di Indonesia nol. Saya berani mengatakan demikian, kenapa? Karena untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya saja sudah setengah mati, saudara-saudara. Padahal itu sangat mudah sekali. Jadi ini bukan bicara soal mengajar memeluk suatu agama tertentu, tetapi memperkenalkan kebenaran keselamatan kekal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara, untuk saudara tularkan kepada generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, kenapa ada orang tua yang tidak mendidik anaknya di jalan Tuhan? Karena memanjakan anaknya. Sayang untuk mendisiplin. Karena itu saya katakan kita jujur harus belajar dari umat muslim dalam mendidik anak-anaknya. Mereka begitu straight, begitu tegas mendisiplin anaknya. Karena itu mereka kalau untuk digoncangkan sangat sulit. Kalau bukan karena ketemu dengan Ruach HaKodes, Yeshua Hamasya terhadap kehidupan kerohanian mereka, tidak mungkin mereka akan pindah agama. Bukankah saya juga sering mendengar bagaimana ketika mereka menjadi seorang dalam tanda petik murtadin, mereka katakan secara akal manusia tidak mungkin saya menjadi orang Kristen. Secara akal manusia. Kenapa? Karena didikan orang tua terhadap anak-anaknya yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saudara, karena mereka akan diminta pertanggungjawabannya dari kehidupan kita. Saya sering kali katakan jangan kebiasaan memanjakan anak. Seorang anak yang dimanja itu tidak memiliki daya juang, saudara-saudara. Saya bersyukur baik Dina, Simeon, Lea, saya didik untuk mereka memiliki daya juang yang tinggi. Makanya walaupun anak-anak saya perempuan-perempuan, tapi mereka pergi ke Amerika pun berangkat sendiri, tidak diantar. Dan berani memiliki daya juang ketika dalam perjalanan. Saya ingat dulu ketika Lea cerita ketika naik pesawat dari Filipina, ketika mendarat di Filipina, tempat duduknya di-remove, diganti orang. Sehingga Lea harus berargumentasi sampai akhirnya mau dipindah ke pesawat yang menuju ke San Francisco. Tetapi karena masih belum berani, karena belum pernah sampai di Amerika, maka Lea tetap mempertahankan kursinya untuk tidak di-remove. Walaupun diberi kursi eksekutif dan dipindah, tetapi tidak ke Los Angeles, tetapi ke San Francisco. Ini jauhnya seperti Ambarawa Jakarta,
San Francisco, Los Angeles itu, saudara-saudara. Artinya apa? Saya bersyukur anak-anak yang Bapak Yahweh percayakan kepada saya memiliki daya juang. Dan itu tidak lepas dari bagaimana saya mendidik. Karena itu didiklah anak-anak saudara. Karena kalau tidak, dia akan menjadi anak yang kurang ajar. Kita membuka saja ayatnya di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan Adonia anak Hagit meninggikan dirinya sendiri dengan berkata, aku akan menjadi raja. Dia memperlengkapi dirinya dengan sebuah kereta perang dan orang berkuda, serta 50 orang yang berjalan di depannya. Dan ayahnya selama hidupnya belum pernah melukainya dengan berkata, mengapa engkau berbuat begitu? Dan dia pun sangat gagah perawakannya, dan ibunya melahirkan dia setelah Absalom. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah anaknya Daud dengan Hagit, perempuan Hagit. Ya. Anak ini namanya Adonia, disebutkan perawakannya gagah ganteng, terlalu dimanja, ayahnya tidak pernah menegur. Akibatnya apa? Anak ini kurang ajar, memberontak dan mau menggulingkan kekuasaan ayahnya. Ini satu kenyataan yang seringkali terjadi. Anak yang dimanja, selain dia tidak memiliki daya juang yang tinggi, dia lebih bergantung kepada orang lain. Dan itu bukan didikan yang baik. Didikan yang baik adalah mendisiplin anak kita. Asal mendisiplinnya jangan seperti orang gila. Ada dulu kasus Ari Hanggara yang orang-orang sudah lanjut usia mungkin masih ingat. Kasus Ari Hanggara yang dihajar sama orang tuanya sampai mati. Kemarin saya baru mendapat video ada anak bayi loh saudara-saudara, baru belajar bicara, sudah diguaploki kepalanya. Saya bilang ini orang sudah masukan setan ini. Ada anak kecil 2, diguaploki mukanya, sampai nangis kecir, guaploki terus. Saya bilang kok enggak ditangkap orang seperti ini ya. Itu akan menciptakan generasi-generasi pahit hati. Menciptakan generasi pemberontak. Kenapa? Karena mengandung kebencian dari dirinya terhadap orang-orang yang lebih dewasa. Karena dianggap semua orang penganiaya. Nah ini yang harus kita perhatikan saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mendidik anak-anak saudara sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara, cepat atau lambat saudara akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Kesulitannya apa? Bisa saja saudara dipanggil kepolisian karena anak saudara bermasalah. Mungkin kena narkoba, mungkin mencuri, kleptomania. Walaupun saudara tidak kekurangan, tetapi anak saudara punya penyakit yang suka mencuri. Karena itu kalau saudara masih diomeli orang tua, bersyukur dalam posisi saudara sebagai seorang anak. Artinya saudara masih disayang orang tua. Artinya orang tua mendidik saudara karena saudara keliru. Jadi jangan ketika saudara diomelin orang tua, saudara katakan orang tua saya kejam. Keliru itu. Justru kita patut bersyukur, kita berterima kasih karena ada orang yang mengarahkan kita. Jadi sebagai seorang anak kita menempatkan diri kita. Kalau masih ada orang yang ngomelin saya, berarti saya masih diperhatikan. Demikian pun dalam dunia kerohanian. Saya sebagai seorang pemimpin, kalau saya sempat marah kepada pengerja atau saya marah kepada orang-orang tertentu, jangan saudara pikir karena saya kejam, tidak punya aturan. Justru itu yang mendidik supaya saudara semua diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Yang keempat, kenapa ada orang tua yang tidak mendidik anaknya di jalan Tuhan? Karena anak-anak dianggap tidak penting, saudara-saudara. Tidak pentinglah anak-anak, masih belum ngerti apa-apa. Nanti aja kalau udah gede, di gereja juga bisa ganggu. Buktinya tidak ada gangguan anak-anak di depan kita.
karena anak-anak sudah dibawa oleh guru sekolah minggu untuk dididik. Jadi saudara bertanggung jawab sampai generasi yang keempat. Sekarang kita perhatikan bagaimana sikap Yeshua HaMashiach terhadap anak-anak, yang menyatakan sebuah komitmen bahwa anak-anak itu sangat penting. Di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, namun siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil yang percaya kepadaku ini, lebih baiklah baginya bahwa sebuah batu kilangan keledai digantungkan pada lehernya dan dia ditenggelamkan ke dasar laut. Jadi Yeshua HaMashiach begitu memperhatikan anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dikatakan, waspadalah, janganlah merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di sorga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi ini perumpamaan tentang seorang anak yang dinyatakan sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu jangan meremehkan anak-anak, karena anak-anak itu masih polos dan sangat mudah disesatkan. Kalau saya boleh katakan, anak-anak itu seperti kertas kosong. Seperti kalau saudara baru beli komputer, tergantung program-program apa yang diinstalkan, tergantung tulisan apa yang akan dicoretkan di kertas putih tersebut. Itulah seorang anak. Karena itu jangan meremehkan anak-anak. Satu lagi, pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 14 dari kitab Matai katakan, pada waktu itu dibawalah kepadanya anak-anak kecil supaya dia menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakannya. Perhatikan, tetapi para murid menghardik mereka. Para murid menghardik anak-anak itu. Namun Yeshua berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu dan janganlah kamu melarang mereka datang kepadaku, sebab bagi yang seperti inilah kerajaan sorga. Jadi anak-anak itu sebetulnya adalah pemilik kerajaan sorga, saudara-saudara. Kenapa? Karena polos. Saudara pernah melihat anak-anak bertengkar, besok paginya sudah kumpul lagi, sudah bercanda-bercanda lagi. Tapi kalau orang tua sekali bertengkar, dia tidak akan segera pulih. Kalau toh itu bisa pulih karena ada Roh Kudus yang menuntun orang tua untuk bisa saling memaafkannya. Artinya apa? Seluruh eksistensi kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu saya seringkali katakan, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan dengan tangan kita, dan kemana kaki kita melangkah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh. Lalu bagaimana terhadap orang yang kita kenal? Saya ajak untuk membuka di dalam kitab Yehezkiel atau Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Artinya bahwa semua orang, saya tidak akan baca karena cukup panjang, artinya bahwa semua orang yang saudara kenal itu juga menjadi tanggung jawab saudara untuk memperkenalkan kebenaran. Masalah mereka mau terima atau tidak bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah hanya untuk menyampaikan, untuk memberitakan kebenaran. Izinkan Ruach HaKodes yang akan melanjutkannya. Jadi ketika saudara mengajarkan kebenaran khususnya tentang kebenaran nama Bapa Yahweh, kemudian orang menolak, saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu sakit hati. Yang penting saudara sudah melakukan bagian saudara. Bagiannya apa? Saudara menyampaikannya. Darahnya tidak ditanggungkan lagi kepada kita.
Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Doakan mereka supaya mereka juga bisa menerima. Nah, kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan? Kita melihat siapa Rabi Saul. Apakah dipikir secara akal manusia dia bisa bertobat untuk menyembah kepada Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai juru selamat? Tidak, karena dia begitu membencinya luar biasa. Tetapi bagian Ruach HaKodes, yaitu Yeshua sendiri yang berbicara kepadanya. Dan kenapa kita harus mempertanggungjawabkan itu? Mari kita membuka ayat yang terakhir di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Artinya apa? Semua kita termasuk saya ketika sudah mati nanti kita akan masuk di dalam penghakiman. Termasuk penolakan terhadap nama Yahweh juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya hanya bertanya kepada orang yang menentang tentang nama Yahweh. Siapa yang memberi Anda otoritas untuk mengubah nama Tuhan menjadi Allah? Tolong dijawab. Apakah orang Yahudi? Orang Yahudi tidak lebih hebat daripada Bapa Yahweh, Tuhan yang disembah mereka. Orang Kristen Arab sekarang sedang terjadi restorasi, pemulihan untuk memulihkan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena mereka sudah kenal Yahweh dengan sebutan Yahweh. Tetapi mereka juga ada kata Allah. Karena itu pada saat penerjemahan dulu ada penekanan dari penguasa. Tetapi mereka sekarang setiap menemukan kata Allah, mereka ganti menjadi Ar-Robu. Dan mereka sedang terjadi pemulihan tentang nama Yeshua. Kenapa? Karena mereka menyebutnya Yeshua, bukan Isa. Isa itu tidak ada di dalam kitab suci yang umat Kristen Arab. Yang ada adalah Yeshua. Yeshua itu adalah Yeshua HaMashiach. Sedangkan Isa itu saya pernah menyelidiki, itu merupakan bentuk ejaan terhadap Yeshua. Dan sekarang ini nama Yeshua HaMashiach sedang dipulihkan juga. Jadi kesimpulannya saudara dan saya, kita sudah masuk di dalam lingkup karya keselamatan melalui nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes untuk ikut dalam global pemulihan nama Tuhan. Karena kitab suci katakan Yeshua harus tinggal di Samayim sampai pemulihan segala sesuatu terjadi, dan setelah itu baru Yeshua HaMashiach datang kembali. Dan saudara merupakan bagian di dalamnya. Saya bersyukur kalau saya melihat di Facebook sekarang ini sudah banyak sekali orang menyebut nama Bapa Yahweh, dan saudara termasuk di dalamnya. Terimalah ucapan syukur ini, karena penolakan terhadap nama Yahweh menurut kitab suci adalah Lucifer atau antikris Soten HaMashiach. Nanti di dalam YouTube saya akan cantumkan ayatnya. Saya akan coba untuk melihat. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapa pendusta itu juga bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias. Inilah antikris atau Soten HaMashiach yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi orang yang menyangkal Bapa berarti dia menyangkal Putra. Karena Bapa dan Putra ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan menurut ayat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22, dia adalah antikris. Karena itu ketika saya memberitakan nama Bapa Yahweh, begitu marah luar biasa orang yang tidak menerimanya. Karena itu bertentangan. Kalau betul-betul dari Ruach HaKodes, tentu dia tidak akan marah-marah dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya sudah ceritakan ketika saya menyampaikan nama Yahweh sampai ada orang mau angkat kursi, saudara-saudara, mau dikeprokkan ke saya. Bagaimana mungkin kasihnya tiba-tiba hilang, berubah menjadi ganas seperti setan, karena itu karya setan. Setan tahu
begitu bahayanya kalau nama Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes disebut. Itulah sebabnya berusaha untuk menghalang-halanginya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita tetap berpegang kepada kebenaran dan saudara punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk generasi berikutnya. Amin buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, dalam kesempatan indah kami beribadah, kami masih mengingat kebaikan Tuhan dengan memberikan kepercayaan yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati. Semua tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan, Engkau yang akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena umat-Mu memberi bukan karena ingin menerima daripadamu, tetapi untuk membuktikan cinta kasih-Nya kepada Engkau. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat, dan sesampainya di rumah, apabila kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi